bagus. Kalau kita bilang ini baru terbarukan khusus untuk hasil pertanian ini loh Pak. Jadi jagung bisa? Bisa Pak. Memang Bapak yang kami hormati kita Bapak dan kami bilang ini di beberapa tempat yang bisa kita dorong, terutama lahan yang luas Bapak. Kalau kita dorong dia tanam saja 1 November, maka pada pertengahan Februari itu kita tanam. Dan itu curah hujan tinggi. Kita akan masuk lagi pada Februari kita tanam sisip, maka pada bulan Mei kita akan panen yang kedua. Bisa panas sedikit dia dapat. Dapat langsung tangkap. Tahan berapa lama? Memang menurut penjelasan teknis loh, katanya 5 tahun. Oh, ini penggilingan kelor. Iya, kelor sekali ya. Bisa. Menarik ini. Apa ini? Ini UV ya? Iya Pak, UV dryer. UV berapa persen? Apa plus? Bisa dapat sampai 12. Nah, UV-nya apa plus persen? Bukan UV-nya. Oh ya, dia punya. Terkait dengan RMU, itu betul-betul ini RMU yang modern. Tahapan pengolahannya sangat lengkap sampai dengan menghasilkan beras premium. Itu khusus untuk RMU. Dia muntah saja tidak bisa makan. Sudah pakai usia dia. Dia umur 70, kelahiran 77. Berapa banyak yang masuk? Tapi kami sudah Saya. Kamu bisa operate ini kursi. Ya taruh untuk pelayan. Kalau bersihkan bisa. Iya. Perawatan yang perlu operasi kamu enggak ya? Paling untuk pencabutan gigi Cabut. anak-anak saja. Cabut anak. Ada perawatan atau infeksi di gusi dan segala macam kamu enggak. Rumah sakit, rumah sakit. Izin Pak Ibu, kita memang dokter gigi memang di kabupaten kita ini hanya 3 orang dari Bapak. 1 PNS, 2 yang Nusantara Sehat. Memang kita selalu usulkan. Kita punya alat antropometri kita berapa di sini? 11 di sini. Posyandunya berapa? 27. Di puskesmas ini membawa posyandu 27. Posyandu semua sudah ada antropometri belum? Ada sebagian yang ada untuk Berapa banyak yang dari 27 itu ada yang berapa? ada 4. Ada 4, berarti kita kurang 23. Secara kabupaten Bapak kita masih kurang 88 Antropometri. Ya. Ini sementara kita usulkan di Cepat karena kamu harus info cepat karena Siap. orang lagi nunggu di sana. Kemarin saya dirjennya kita masih terlalu terlambat. Ya. Siap. Kamu kontrol betul supaya infonya bisa masuk. Kita sementara proses validasi Bapak untuk
hasil operasi timbang kemarin. Betul, terus nanti namun tapi input sekalian untuk kebutuhan itu di input sekalian. Siap. Untuk supaya mereka bisa langsung. Siap, Pak. Siap. Ya. Gimana masalah gizi di sini? Problemnya apa? Sementara tidak ada kendala Pak, hanya untuk stunting sendiri kami masih ada. Stunting di puskesmas ini berapa? Saya dengan Februari ini kita ada 48 orang. 48. Sudah stunting? Sudah stunting. 48 orang stunting. Ya? 3 gizi buruk. Yang gizi buruknya yang kemungkinan kalau dirawat stunting ada berapa? Ada 3 Pak. 3. Oh, bisa ditangani dengan baik. Ya? Vaksin apa di sini? Semua vaksin bayi balita dengan vaksin COVID. Rata-rata berita datang untuk vaksinnya Iya, masih. silakan. Dari data yang masuk di sini setelah mereka dilahirkan segala macam, berapa persen yang tidak balik? Semuanya balik, kami cabang provinsi 83%. Oh, balik ya, untuk vaksin. Vaksin flu kita ada nggak? Ada Bapak. Ada. Anak-anak dikasih. Untuk anak-anak sementara kosong. menunggu regulasi dari atas. Oke. 5 tahun sudah bisa. Iya. Iya. Enak. 6 tahun supaya mereka tidak masalah lagi seperti orang tua kita pas hujan begini mereka masuk karena batuk pilek. Bisa divaksin dari awal. Ya. Oke. Terima obat rata-rata berapa lama dia kadaluarsa? Ada pernah 3 bulan kadaluarsa tidak? Lebih. Ada 3 bulan, ada 4 bulan, 5 bulan. 5 bulan ke atas. Terima 5 bulan. Nah, kamu bikin aja ya data 5 bulan itu supaya saya tahu. Mana boleh kalau kamu terima 5 bulan lalu kalau kamu itu berarti kan kadaluarsa. Kamu bikin bilang 1 tahun. Jadi itu kan mafia itu. Iya. Jadi dia kasih kita obat kadaluarsa supaya kita bisa order obat lagi. Bikin siapkan saya semua data tentang obat yang diterima seluruh puskesmas ya, dan sini juga bikin supaya saya tahu berapa banyak obat yang diterima oleh puskesmas itu bertahan berapa lama. Hal-hal obat yang penting yang segala macam itu tolong dibuat ke sana ya. Tenaga penjaga sama asisten. Oke, baik. Tahun berapa ini baru? Ini baru 2 hari nampaknya. Ini nanti data kamu masuk ke komputer atau dia di manual lagi? Komputer Masuk Bapak nanti langsung pikir Nanti setelah itu BPJS. baru pikir masuk ke BPJS. Sekarang ini yang hamil berapa Pak? 17 Bu. 78 hari. Itu dikontrol dari awal supaya kita tidak kalau itu semua keluar pada tadi kan bagus. Kamu itu 50% 3 kilo besar itu. Umur berapa ini Bang? 3 tahun. Rata-rata udah 2 tahun ke atas ya. Iya. Yang kemudian Isinya itu kamu dorong, jadi bagaimana kerjasama dengan pertanian. Jadi bisa diskusikan mana saja makanan lokal tetapi mempunyai nilai gizi nutrisi yang baik. Itu kita, apalagi Pak Menteri sekarang, Menteri Kesehatan mendorong kelor sebagai ke depan menjadi makanan tambahan. Itu kita siapkan dengan baik sehingga kalian punya konsumsi kelor ini terjadi lebih baik. Komunikasi dengan hamil berapa bulan? 6 bulan ini. Mau cek coba. Ya, ya. Kalau di terapi kalau 6 bulan begitu dicek baik apakah memang ternyata atau di dalam itu. Oke. Silakan penyerahan simbolis bantuan untuk kelor pada keyakinan ibu. Nanti Bapak makan, yang kasih Bapak yang makan. Supaya buat anak itu bisa tumbuh sehat ya. Nah, Bapak makan yang lain, jangan kasih yang ini. Bu Eti,
Selanjutnya penyerahan yang simbolis kelambu dan abate kepada kepala puskesmas. Penyerahan kelambu dan abate kepada kepala puskesmas. Baik, penyerahan bantuan selesai, kami ucapkan terima kasih. Kami anggota Damren SMA Negeri 1 Umbura Tunggai Barat mengucapkan selamat datang di Kabupaten Sumba Tengah di SMA Negeri 1 Umbura Tunggai Barat. Terima kasih nak, lanjutkan. Siap, lanjutkan. Naptang tanraran ng patientong tanah, tatanawagin na joru bagyangin na, ng pamanyan rahiwachu, talakway kilala, ya jangan dinap takadap tobang, jangan dinap jornap dang. Uyo! Sudah? Sudah. Nempel nggak? Nempel. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenanannya sehingga kita berkumpul di tempat ini secara bersama-sama untuk mengikuti acara kunjungan kerja Gubernur Nusa Tenggara Timur di SMA Negeri 1 Umbura Tunggai Barat, Kecamatan Umbura Tunggai Barat. Hari ini Rabu tanggal 8 Maret tahun 2023 dimulai. Kurang semangat, apalagi ini restorasi pendidikan. Ya. Salam. Kurang kencang. Apalagi Bapak Gubernur dan Prof. Kemeo datang di Udik ini. Harus lebih kencang supaya suaranya sampai di Kupang. Salam. Tetapi dari hati yang tulus. Kalau NTT bangkit, NTT sejahtera harus membangun dari hati yang tulus. Sekali lagi saya minta dengan rendah hati. Salam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kurang lancar ini? Bapak Gubernur tidak setuju. Harus sama dengan salam tadi. Saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati, yang saya banggakan Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang saya hormati staf ahli Prof. Kemeo, yang saya hormati Kepala Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Dinas PPO Pendidikan atau pejabat yang mewakili, yang saya hormati semua rombongan Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang saya hormati Bapak Buminda yang selalu mendampingi kami, yang saya hormati
PLT Sekda Kabupaten Sumba Tengah, para staf ahli, para asisten, para pimpinan OPD, Forkompinda, yang saya hormati para kepala sekolah, para kapus, para medis, adik-adik SMA, SMK, singkatnya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya kasih. Sekali lagi saya mengajak kita sekalian, marilah kita menaikkan puji syukur di hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh karena cinta dan belas kasih-Nya yang memungkinkan pada hari ini dapat kita menerima kunjungan kerja Bapak Gubernur dan rombongan pada tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan damai, dalam keadaan penuh persaudaraan. Kita yakin sungguh semuanya adalah karena rencana Tuhan yang begitu indah dalam kehidupan kita, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan lebih istimewanya di Kabupaten Sumba Tengah. John Maxwell mengatakan, ini John Maxwell bukan saya Bapak Gubernur, pasti Prof tahu John Maxwell. Tuhan sangat luar biasa, sangat mulia, dan sungguh nyata. Tidak dalam imajinasi, tapi tidak dalam mimpi. Sungguh nyata. Ketika orang kecil mengalami keselamatan dari pelayanan kita. Ketika orang kecil, ketika orang stunting, ketika ibu hamil, ketika anak melahirkan, kalau mereka selamat, mereka akan memuliakan Tuhan. Dan Bapak Gubernur datang di Sumba Tengah berkali-kali, teristimewa dengan program TJPS, membawa Bapak Presiden di sini dengan food estate. Kami sudah diselamatkan dari angka kemiskinan 36% menjadi sekarang 32%. Terima kasih Bapak Gubernur, karena kami semua merasakan pelayanan di Bapak Gubernur menyelamatkan kami. Dulu hanya kami panen dengan 2 ton, tetapi visi misinya Bapak Gubernur bersama Presiden untuk padi sawah kami bisa panen 5-6 ton per hektar. Dulu angka stuntingnya kami itu 14%, tetapi dengan semangat, ketulusan dan kerendahan hati Bapak Gubernur dan jajarannya, angka stunting sekarang kami ini adalah 8,70%. Kami tidak perlu berbangga Bapak Gubernur, kami tetap bekerja keras. Kenapa demikian? Angka kemiskinan 32%. Kalau kami tidak bekerja keras, kalau Bapak Gubernur tidak memberikan motivasi kepada kami, bisa saja 8,7%. Bisa menaik belasan persen, bahkan 20%. Maka dengan kehadiran Bapak Gubernur saat ini, kami termotivasi, kami terdorong untuk kami maju terus, bahwa kemiskinan merupakan panggilan untuk kami bisa menyelesaikan. Tadi Bapak Gubernur kunjungi salah satu puskesmas yang pertama sekali di Sumba Tengah sejak 15 tahun lalu. Dan saya lihat Bapak Gubernur bisa duduk bersama dengan kami, dan kami mengatakan kematian ibu 0% di puskesmas itu Bapak. Kami bercerita dengan Prof tadi bahwa memang angka stunting sudah 8,7, tapi hulunya kami harus jaga betul kaitan dengan ibu kek istimewa yang potensi kek adalah ibu-ibu yang hamil. Tapi dengan kunjungan Bapak Gubernur dari waktu ke waktu, istimewa di puskesmas langsung, ini kali kedua Bapak Gubernur berkunjung ke puskesmas, dan kalau memang demikian nanti kami ikut lagi Bapak Gubernur berkunjung ke Tanah Panas yang paling mudik, supaya Bapak melihat secara langsung bagaimana pelayanan kami di bidang kesehatan.
Sedangkan angka pendidikan kaitan dengan pendidikan Bapak Gubernur kemarin 30% yang drop out. Dan dengan kebijakan kami dengan beasiswa abadi keistimewaan kepada yang miskin, sekarang rata-rata hampir kurang lebih sekitar 15 sampai 20%. Kami sudah bisa tekan angka yang putus sekolah. Dengan kunjungan Bapak Gubernur, kami akan tetap bersemangat kaitan dengan pendidikan. Isu atau data yang mengatakan jam 5 sekolah, nanti kami minta Pak Sekda, PT Sekda untuk sedikit sharing mengenai dulu waktu SMA Kristen di Kebubak, mereka jam 6 pagi sudah tutup ruangannya, nanti akan sharing. Bagi kami bukan bertepatan jam 5 masuk, kami lebih setuju. Dan kami Sumba Tengah, Bapak Gubernur, ambil namanya sekolah model. Itu kami mulai dari SD. Yang sasarannya soal disiplin. Kalau Bapak Gubernur berkenan, kalau SD-nya sudah sekolah model, nanti juga akan masuk pada SMP, masuk ke SMA. Kenapa demikian Bapak Gubernur? Anak SMP, SMA sekolahnya di Sumba Timur, di SMA Naluri. Bahkan anak pejabat sekolahnya di Malang. Kenapa? Mencari sekolah yang betul-betul yang bermutu, berkualitas, dan istimewa yang disiplin. Kalau saya Bapak Gubernur hidup dari asrama, mulai SMP asrama, SMA asrama. Itu jam 4 pagi kami anggap biasa bangun Bapak. Dan saya jadi gubernur sekarang, jadi bupati sekarang, minta maaf, saya tetap disiplin. Dan kami memang, walaupun ada isu bahwa mereka mengatakan jam 5 itu sangat luar biasa, itu 1-2 hari waktu saya di Jakarta Bapak Gubernur jadi viral. Saya bilang hebat juga sampai Bapak Gubernur ini, saya bilang. Tepuk tangan untuk beliau. Memang harus menantang kemiskinan, harus ekstrim. Tidak pada zona nyaman, harus pada zona ekstrim. Kalau tidak demikian, tidak bisa. Mulai dari mana membentuk karakter orang, membentuk sumber daya manusia. Kalau tanpa demikian tidak bisa. Pernah dulu Prof. Komero katakan, ini apakah merubah mindsetnya Sumba Tengah, petani Sumba Tengah bisa? Butuh waktu, butuh waktu, butuh SDM-nya. Prof. Komero bilang bisa, tergantung dari leadersnya. Kalau leadersnya bisa menggerakkan, bisa. Terima kasih Prof. Komero. Kami kemarin biasanya menyelesaikan kerja sawah butuh 3 bulan Bapak Gubernur. Tetapi hari terakhir kemarin yang tinggal 3.000 hektar, kami kerjakan dalam 30 hari selesai. Kalau tidak demikian, tidak gerakan dari seorang leaders, dari seorang gubernur, dari seorang bupati, tidak akan selesai Bapak. 3.000 hektar kami butuh 3 bulan Bapak. Meskipun alatnya banyak, meskipun sumber daya manusianya banyak, PPN-nya banyak, tapi tanpa seorang leader yang menggerakkan maka akan sia-sia jadinya. Dan kami yakin di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur, kami ditopang terus Sumba Tengah. Tidak akan lama kami akan sejajar dengan kabupaten lain. Kaitan dengan Kut Estate Bapak Gubernur, saya menangis sampai 3 kali di hadapan Bapak Presiden. Bupati minta apa? Saya bilang minta air. Waktu turun pertama di RI1 di bawah Bapak, naik di bukit, Bupati minta apa? Saya bilang minta air. Pak Presiden bilang, Bupati tidak minta jalan, saya dengan air mata. Saya bilang minta dengan air. Karena dengan air mata itu yang membuat kami sejahtera. Karena pertanian lahan pertanian kami sangat memungkinkan. Yang kami butuhkan adalah air. Lewat kesempatan ini Bapak Gubernur minggu lalu saya menghadap Bapak untuk mendukung kami. Kami bisa tanam sampai 3-4 kali. Kami bisa keluar kemiskinan dari 30% kalau Bapak Gubernur membantu kami bendungan. Hanya 3 bendungan Bapak, yaitu Beri, Lei Madat, Luku, ya, Lei Tamu, dengan Kebilimau. Itu di bagian 2 itu Bapak Gubernur di 5 bidadari. Yang persoalan sekarang Bapak Gubernur, minta maaf, saya mengganggu kenyamanan Bapak Gubernur. Kami mohon dukungan Bapak untuk berbicara dengan Kementerian Hukum dan HAM. Kalau Bapak angkat telepon hari ini, apalagi di Pak Luhut, 2 bendungan itu sangat kecil Bapak. Saya yakin hati mulianya, hati keikhlasan hati Bapak pasti mendukung kami 3 bendungan. Dan itu, kalau itu demikian Bapak, maka yang protes banyak di Komisi 4 DRI, apalagi yang kecil-kecilan di NTT, tidak ada lagi Bapak. Dan itu menjadi lumbung pangan
untuk Indonesia, bukan lumbung pangannya Sumatera. Karena lahan kami 15.000 hektar. Kalau ada sumber air yang 3 bendungan, maka akan kami tambahkan sekitar 5.000 hektar. Menjadi luas lahan sawahnya menjadi 20.000 hektar. Kalau 3 kali panen, maka melimpah ruahlah hasil pertanian kami Sumatera. Berikut kaitan dengan EBT. Itu semangatnya Bapak Gubernur sekitar 3 tahun lalu dengan EBT dan kampanye di mana-mana. Dan saya dengar bisikan Bapak Gubernur Sumatera akan lompatan, akan lari begitu cepat dengan kabupaten lain. Beliau mengatakan, Paulus Kira, kau jangan terlalu sombong, karena Sumatera akan lari kencang meninggalkan daerah lain. Tepuk tangan untuk beliau. Nanti beliau menyampaikan, katanya beliau 5 giga. 2 giga itu butuh 200 triliun. Beliau katakan, nanti beliau yang akan uraikan mengenai 5 giga, 2 giga. Saya dengar bisikan dari beliau. Untuk itu saya tidak boleh lebih banyak bicara karena bos saya ada di sini, Bapak Gubernur. Saya cukupkan dulu. Atas nama pemerintah dan masyarakat Sumatera menyampaikan terima kasih dan selamat datang. Dan atas nama SMK, SMA, Teristimewa SMA Negeri 1 Umburat Tunggai dan anak-anak kita menyampaikan selamat datang. Selamat datang Bapak Gubernur, menerima kami apa adanya sekalipun kami di pelosok, dan Bapak Gubernur tetap mengunjungi kami. Jangan tinggalkan kami, ingat kami terus dari 22 kabupaten kota. Kalau dekat dengan Kabupaten Kupang, hatinya Bapak tetap di Sumatera. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Shalom. Yang saya hormati, saya banggakan Bupati Sumba Tengah, Forkompimda yang hadir atau yang mewakili, penjabat sekretaris daerah, ada anggota DPRD Sumba Tengah yang hadir, pimpinan atau anggota DPRD, pimpinan OPD lingkup Kabupaten Sumba Tengah, para camat, kepala desa, para kepala sekolah yang hadir di tempat ini, baik SMA, SMK, kalau ada dari SMP dan SD, seluruh anak-anak yang saya banggakan. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Sumba Tengah yang telah menerima rombongan kami secara baik dan hangat di tempat ini. Terima kasih buat drum band, penari kataga, juga ada grup band dari SMA Kristen. Hebat betul. Saya bilang kalau seandainya proses belajar mengajar itu sebelum dilakukan ada menyanyi band seperti itu, menari supaya rileks, anak-anak bisa semangat untuk makin lebih hebat ke depan. Kunjungan kerja saya di Sumba Tengah ini tentunya untuk melihat langsung bagaimana kabupaten ini bisa melakukan lompatan-lompatan pekerjaan di bawah kepemimpinan Bapak Bupati Paulus Kira. Dan saya melihat bahwa memang pekerjaan yang dilakukan oleh pemimpin yang terpanggil dengan hati, cerdas dan peduli itu selalu memberikan hasil yang maksimal untuk rakyatnya. Karena itu saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Pak Bupati dan seluruh tim kerja yang terus gigih, karena merubah orang itu tidak gampang. Saya berada di situ dan saya tahu tidak mudah merubah manusia. Tantangan yang begitu besar dan perubahan, bagaimana laporan tadi
menyelesaikan kemiskinan 4% itu sebuah statistik yang sangat tidak mudah. 4% itu luar biasa itu. Dalam tempo yang tidak terlalu lama kita bisa menyelesaikan itu. Saya tadi bisik-bisik dengan Prof, kita perlu hitung baik-baik itu. Karena itu sebuah pertumbuhan yang tidak main-main itu, 4% dan dipangkas dalam waktu sesaat. Itu luar biasa itu. Karena itu saya memberikan apresiasi dan terus agar tim kerja, the dream team yang telah dilakukan itu bisa dipertahankan menjadi tim kerja yang ke depan terus dilakukan tanpa ada Pak Paulus Kira pun. Tim kerja dan model-model kerja seperti itu menjadi input yang menjadi penguatan bagi membangun kabupaten ini. Kita punya kurang adalah nanti kalau diganti pemimpin dia turun kembali lagi. Lewat Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia, kemarin beberapa hari yang lalu saya terima, Bapak Presiden telah mengarahkan kepada beliau bahwa kita akan mempergunakan aplikasi real time untuk Bapak Presiden akan melihat setiap saat, menit, jam, setiap gerakan penyelesaian stunting Indonesia secara nasional. Setiap provinsi akan mendapatkan 2 kabupaten akan dipasang aplikasi ini. Setiap provinsi. Khusus untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Presiden lewat Menteri Kesehatan, seluruh kabupaten kota dipasang. Yaitu cintanya Bapak Presiden kepada NTT, maka seluruh aplikasi untuk kabupaten kota dipasang. Maret akhir akan mulai, kita Mei Bapak Presiden sudah memantau. Jadi kalau Pak Bupati jaga dari 8%, maka Kabupaten Sumba Tengah akan menjadi salah satu kabupaten model juga dengan kabupaten-kabupaten lain yang ada di Indonesia, tapi saya pastikan akan menjadi model. Kalau ini karena ini real time, kita tidak akan bisa bohong lagi, kita akan tidak ribut data lagi, tidak akan terjadi lagi bahwa itu data tidak benar, kami di desa kami itu tidak akan ada lagi, karena the real time Bapak Presiden akan lihat seluruh pekerjaan daripada bupati, wakil bupati, sekda, anggota DPR, ketua DPR, sampai pada kepala puskesmas, posyandu, kader-kader posyandu, kepala desa, TNI, Polri, semua ikut berperan dan dapat terpantau real time. Dan bila input yang tadi disampaikan oleh Pak Bupati diinput dalam sistem aplikasi online dan itu masuk, maka saya pastikan secara nasional Sumba Tengah masuk sebagai kabupaten yang patut diikuti cara-cara kerja untuk menghasilkan angka-angka seperti itu. Nah itu sebelum masuk, saya selalu bilang pasti kalau masuk pasti Sumba Tengah menjadi model penyelesaian stunting Nusa Tenggara Timur. Yang kedua, kita tahu bahwa kita punya alat timbang dan ukur kita masih kurang. Di beberapa posyandu kita masih kurang alat antropometri untuk mengukur dan menimbang dengan standar yang baik, serta ahli gizi untuk mendampingi baik ibu hamil, ibu menyusui maupun anak-anak yang kurang nutrisi, kurang gizi, protein. Karena itu saya lewat pertemuan kemarin Pak Menteri minta untuk segera mungkin kabupaten-kabupaten menginput cepat kebutuhannya. Kebetulan ada Pak Kadis Kesehatan ada tadi saya ketemu, tolong setelah ini dicek lagi input sehingga seluruh posyandu di Sumba Tengah tahun ini nanti akhir tahun kita telah memiliki semua alat timbang dan ukur yang mempunyai standar nasional yang baik. Ya, antropometri kita tidak perlu kita pinjam sana sini lagi, tidak perlu lagi kita antar untuk memindahkan antropometri, tapi setiap posyandu memiliki alat timbang dan ukur sendiri yang mempunyai standar nasional. Lalu kehadiran beliau kemarin di sana juga ikut mendukung kelor sebagai makanan tambahan bagi ibu hamil, ibu menyusui dan anak-anak yang kurang gizi. Beliau masih menyuruh untuk dilakukan riset lanjutan berkaitan dengan bagaimana kandungan kelor itu dapat kita pakai untuk kebutuhan bukan saja nasional,
tapi juga bisa dapat dipakai secara internasional. Tapi kelor ini bukan, risetnya pasti dilakukan, tapi kelor sudah menjadi makanan internasional. Saya mengerti kelor ini bukan dari NTT, saya mengerti kelor ini dari WHO. Begitu di New York ada seminar tentang penyelesaian malnutrition, itu di sana mereka presentasikan tentang kelor untuk menyelesaikan gizi buruk di Afrika, di Kenya, Zimbabwe, Nigeria, dan yang lain-lain. Nah, kita ini tumbuhnya liar, tapi orang Sumba kan tidak suka kelor itu. Ada di tempat sini ada, tapi tempat lain tidak. Orang Sumba sukanya itu ke daging babi, minyak dulu baru suka. Kalau yang datang kelor itu dia lahir. Dia minyak itu, makin minyak makin bagus. Nah, karena itu saya bilang kita punya anak perlu bahwa kelor itu kandungan nutrisinya jauh melampaui susu, jauh melampaui daripada jeruk vitamin C-nya, melampaui dari pisang, melampaui dari segala hal. Kalau kita baca hasil-hasil lab yang dikeluarkan, makan kelor itu sudah cukup, tidak perlu makan yang lain. Itu sudah cukup untuk kita bertahan dalam hidup. Karena itu Pak Bupati lewat tempat ini, kalau umpama kebijakan Menteri Kesehatan nanti bahwa kelor sebagai makanan tambahan bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak yang kurang gizi secara nasional, dapat dipastikan bahwa bahan baku dari Nusa Tenggara Timur tidak cukup. 1 kilo jagung hibrida hari ini 4.000, betul Pak? 4.000 berapa? 4.000 Pak Kadis, 4.000 ya? 4.500 1 kilo. 1 kilo mentah itu kan kering tadi kan, jagung yang sudah 14% kadar air. Itu Kadis Sumba Tengah. Nah, itu kering ya. Kalau kelor basah 1 kilo dihargai Rp5.000. Jagung panen tanam lagi nunggu 100 hari. Kelor 1 kali tanam panen terus selama 60 tahun. 60 tahun baru kita berhenti. Kalau dalam tenda ini kita tanam, yang pasti kita sudah pulang, pohon masih berdiri. Jadi karena itu kelor itu luar biasa. 60 tahun dia bertahan untuk mensuplai. Dulu orang tidak beli daun kelor. Sekarang di Pulau Timur orang curi daun kelor orang. Karena sudah berharga. 1 kilo Rp5.000. Kalau di Sumba kan tidak tahu. Nah, tapi kalau nanti sudah mulai tahu 1 kilo Rp5.000, maka siap-siap pasti orang boleh curi orang punya daun kelor. Nah, itu saya minta selain daripada padi, jagung, kita sudah mulai juga dengan beberapa tanaman hortikultura. Kita juga serius untuk menuju mulai budidaya kelor kita. Dan tanaman ini hobi di tempat-tempat kering. Dia tidak perlu banyak air, mungkin pertamanya saja dia cukup air. Lalu bila dia sudah tumbuh, dia akan tetap bertahan di situ karena dia memang tanaman tropis, ya bisa bertahan pada kondisi-kondisi kering. Dan itu saya harapkan ini juga menjadi program agar ke depan Sumba Tengah menjadi salah satu penyuplai protein dari kelor untuk mengisi kekurangan itu. Yang kedua, kehadiran saya juga untuk mendorong agar kita punya kebutuhan akan energi yang menjadi krisis di dunia. Yang Sumba ada salah satu, khususnya Sumba Tengah, menjadi pusat energi baru terbarukan. Laporan kepada saya 2 hari lalu, PLN telah menyetujui bersama tim teknis untuk melakukan studi di Sumba Tengah dengan
persetujuan untuk memulai dengan 2 giga. Kalau 2 giga berarti 2000 hektar. 2000 hektar berarti 2 mega. 2 giga itu 2000 mega. 2000 mega 1 mega 1 hektar. Berarti ada 2000 hektar yang dibutuhkan untuk kebutuhan tanah itu. Mengapa Sumba dan mengapa Sumba Tengah? Di Sumba Tengah itu panasnya lebih baik daripada seluruh daerah di NTT. Secara keseluruhan Pulau Sumba mempunyai iradiasi matahari terbaik. Tapi terkhusus untuk Sumba Tengah, dari pulau ini Sumba Tengah paling baik. Kedua, karena harga tanah kita murah. Jadi kalau nanti Pak Bupati, kalau sudah mulai dengar begini harganya naik, tidak jadi. Kalau harganya naik tidak jadi. Kita tidak boleh main ambil dari harga tanah. Kita ambil nanti dari bagaimana industri itu bertumbuh. Karena begitu masuk 2 giga, maka banyak industri yang akan terlibat di situ. Industri pengolahan akan berpindah semua masuk Sumba Tengah. Orang akan masuk di sini. Maka angka yang Bapak sebutkan tadi itu bukan angka yang luar biasa nanti ke depan. Karena sangat akan orang melakukan investasi yang hebat. Hari ini dunia menuju pada energi bersih, energi hijau, dan Sumba Tengah memiliki banyak sekali potensi itu. Kita tahun ini diharapkan akan selesai seluruh administrasinya. Maka 2024 akan dilakukan pembangunan solar farm di Sumba Tengah. Karena itu saya perlu dalam dunia pendidikan kita, khusus di Sumba Tengah nanti kita akan buat ada SMA, SMK yang mulai belajar tentang renewable energy, belajar tentang bagaimana membuat ataupun mengerjakan energi baru terbarukan. Sehingga itu bukan hal yang luar biasa buat orang Sumba ke depan. Karena kalau 2 giga, maka dia membutuhkan 4.000 orang kerja di situ. Untuk hanya lower class-nya, kelas yang bawah saja. Itu 4.000 orang. Jadi sedikit-dikitnya ada sekitar 5.000 orang kerja di sana. 5.000 orang kerja di situ. Ya, itu luar biasa banyaknya. Itu bikin restoran saja. Restoran mana di Sumba Tengah yang satu hari orang makan 5.000 orang? Ada tidak? Ada tidak? Atau di Sumba saja lah. Ada restoran di Sumba yang setiap hari orang makan 5.000 orang. Ada tidak? Tidak ada. Atau di Kupang saja lah, di provinsi ini. Ada tidak provinsi ini ada satu restoran yang makan 5.000 orang hari, tiap hari? Nah, tidak ada. Jadi nanti bayangkan saja, omong restoran saja, sudah ampun-ampun itu orang punya uang itu. Omong restoran saja. Karena manusianya terkumpul di situ. Jadi itu multiplier efek ekonominya akan luar biasa sekali. Kedua, yang paling kecil dulu kita omong dulu. Pijit kaki kalau capek. Nah, pijit yang lain jangan. Nah, pijit kaki jangan. Kalau pijit lain itu nanti tidak baik. Pijit kaki. Itu saja sudah berapa banyak itu bang? Itu yang kecil-kecil aja dulu. Hotel, kos-kosan, berapa banyak itu? Jadi itu multiplier efeknya begitu besar. Jadi kadis-kadis yang sudah mulai dekat pensiun, jangan lepas. Gigi sudah siapkan kos-kosan. Karena tempat itu akan penuh. Hari ini belum, hari ini. Tapi 2025 sudah penuh di situ. Apa pergi datang lagi tidak dapat lagi. Orang semua sudah penuh di sana. Karena itu saya harapkan ini didesain dengan benar, karena kita akan daya tariknya harus ada dulu. Tapi kalau belum sudah mulai cari untung dengan tanah, ini kita celaka betul kita ya. Karena itu keunggulan kita tuh ada pada masalah sosialnya, keunggulan kita di sana. Nah, kalau ini kita lakukan dengan baik, tadi Pak Bupati telah menyampaikan tentang bendungan itu. Semua ini kita kalau punya, bendungan itu gampang. Itu kita bicara dengan Pak Presiden, kita bicara dengan Pak Menteri, itu bendungan-bendungan begitu gampang. Kita akan siapkan itu. Tapi kita harus menyiapkan juga agar nanti industri itu bergerak maju. Jadi jangan seperti kita panen saja sudah bagus, itu sudah maju panen. Tapi ke depan kita mulai masuk kepada industrinya. Kemarin saya lihat ada mall padi.
dengan beras premium. Nah, itu nanti sudah ada satu terus nanti. Lalu kita punya pabrik pakan ternak. Satu Pulau Sumba ini beli pakan ternak di mana? Pulau Jawa, betul? Nah, jadi itu kita harus punya sendiri. Banyak orang bilang begini, gubernur itu program utamanya pariwisata sebagai lokomotif. Kenapa dia dorong pertanian luar biasa? Nah, beda. Orang pertanian mengurus pertanian beda dengan orang pariwisata mengurus pertanian. Orang pertanian mengurus pertanian untuk mengisi lumbung rumah tangga. Tapi kalau orang pariwisata mengurus pertanian untuk mengisi supply chains. Apa itu supply chains? Itu kebutuhan-kebutuhan kita yang harus disuplai oleh kita sendiri. Rantai suplainya tidak boleh datang dari luar. Contoh, kita punya jagung sudah cukup. Jagung ini ke depan kita punya pabrik pakan ternak sendiri, maka kita tidak pernah mengeluarkan jagung ini keluar. Kita jual di dalam sendiri, dibeli oleh pabrik pakan ternak. Pabrik pakan ternak menghasilkan pakan ternak, dia tidak jual keluar, dia pakai untuk ternak kita sendiri. Maka kita tidak tergantung sama orang, kita mendesain peternakan kita, baik ternak kecil maupun ternak sedang dan besar, dapat kita kerjakan mereka dengan baik. Karena itu ke depan telur ayam tidak lagi menjadi masalah di Pulau Sumba. Kalau musim akhir tahun, daging ayam tidak lagi masalah di Pulau Sumba di musim akhir tahun. Nah, karena itu saya harapkan ini direncanakan dengan benar. Saya dapat laporan akan ada pabrik pakan ternak. Saya sangat senang, dan itu bukan saja itu memberikan pengetahuan baru kepada kita, dan ke depan kita bisa buat itu dengan baik. Nah, ini pekerjaan-pekerjaan ini perlu kesadaran untuk kita memulainya. Kalau kita tidak punya kesadaran untuk itu, kita tidak bisa. Dari mana kesadaran untuk itu? Kita akan pergi berakhir. Saya, Pak Polkira, kita semua yang tua-tua ini sudah akan berakhir. Yang menggantikan untuk mengurus proyek besar ini adalah anak-anak kita yang SD, SMP, SMK, SMA. Bagaimana mereka kita siapkan? Nah, itu tadi yang saya bilang. Kita sekian lama kita tertinggal dengan Pulau Jawa, sekitar 100 tahun lamanya kita tertinggal. Untuk mengejar itu kita membutuhkan tambahan waktu dan tambahan energi. Karena itu kita kebijakan yaitu membuat jam 5 yang jadinya 6.30 itu 5.30 untuk kita mengejar ketertinggalan kita, sehingga ke depan kita mengejarnya dengan baik. Dan saya ingin agar model pembelajaran di setiap sekolah tidak boleh kaku, rileks dia. Jadi kalau anak-anak datang itu jangan apel langsung masuk kelas. Apel boleh, disiplin. Setelah itu mereka nyanyi lagu-lagu Sumba untuk membangun, lagu-lagu perjuangan, lagu-lagu rohani, nyanyi, rileks. Mereka bernyanyi dengan baik, bersihkan sampah, bersihkan toilet, jaga baik supaya toilet itu siapapun tiba-tiba ada orang di pinggir jalan situ tidak bisa tahan, ingin lari ke toilet, mereka datang pinjam toiletnya SMA Umburatugai Barat. Datang bilang luar biasa ini sekolah. Toiletnya itu bersih wangi. Jangan orang datang begitu dia habis dari situ dia keluar pingsan di situ. Kenapa? Baru keluar karena serangan yang luar biasa. Nah, itu tidak boleh. Karena ini pusat membangun budaya. Gitu loh. Saya selalu bilang, sekolah itu bukan tempat jasa penitipan anak. Sekolah adalah lembaga untuk membangun manusia menjadi mandiri, membangun dia. Bukan jasa penitipan anak sehingga datang taruh, kau duduk di situ, saya lipat, saya punya sudah, kau dengar tidak dengar, kau pulang sudah. Nah, sudah. Kita sudah selesai. Nah, itu tidak begitu. Saya memang setuju kepada Pak Bupati. Orang memilih sekolah yang hebat itu mereka ke Jawa. Itu tanpa sadar kita sedang dihina. Gubernur dihina, bupati dihina, semua kita dihina. Seolah-olah yang di sana lebih baik. Padahal uangnya sama. Apalagi pemerintah. Kita uang lagi banyak-banyaknya. APBD provinsi 50% anggaran itu menuju kepada pendidikan. Di Dinas Pendidikan hari ini Provinsi Nusa Tenggara Timur mengelola 2 triliun rupiah. 1 triliun kalau bayar gaji semua termasuk gaji guru segala macam.
Sisa 1 triliun. Tapi kalau 1 triliun ini tidak dirancang dengan benar, orang tepat memilih sekolah keluar Pulau Sumba karena sekolah parah, ini mah parah dia, parah berat. Nah, kan jadi begitu. Tapi kalau kita siapkan dengan baik, pendidikan kita baik, guru-guru kita latih dengan baik, kita punya uang. 1 triliun dalam 1 tahun itu tidak kecil loh. Dan seluruh sekolah-sekolah di Indonesia hari ini, sekolah-sekolah di desa hari ini, tidak ada yang kasih keluar 1 triliun 1 tahun. Cuman memang celakanya kita adalah semua sekolah kita bagi sama rata. Jadi kita tidak pernah ada sekolah unggulan. Karena semua sama rasa, sama rata. Kalau itu sama, ya tidak ada lah. Tapi kalau 1 triliun ini, let's say kita anggap saja 500 miliar dalam 1 tahun. Kita buat DTT ini 20 sekolah saja. 500 miliar itu satu, pendidikan gurunya kita siapkan dengan baik. Guru-guru melakukan pendampingan dan sekolah-sekolah untuk mereka mendapatkan pelatihan-pelatihan sehingga mereka mempunyai kemampuan mentransfer knowledge yang baik kepada anak-anak. Sistem pendidikan dibuat menjadi rileks. Kalau dulu ini di Sumba tidak ada, ini di Semau dulu saya kalau lihat itu guru-guru mencongak itu, nah, dulu kan mencongak. Dia masuk itu dia punya kumis itu hampir-hampir tidak lihat kita di bibir. Matanya menyala lalu dia isap pakai pipa tembakau dia bakar sampai pipanya kasih lirik, apinya dikasih menyala di sini. Kita lihat saja dia kasih tambah kurang kita sudah lihat lagi, sudah persentase. Kita lihat itu guru kita sudah stres, apalagi ditanya kita lagi. Nah, kan dunia pendidikan sekarang kita tidak gitu. Kita mulai menjadi rileks, mulai membuat anak-anak itu gembira. Kita berdiskusi. Ini dunia pendidikan kita. Kita sedang mengisi orang, mengisi anak-anak. Apa yang diisi? Saya beberapa hari ini setelah kebijakan jam 5 pagi itu banyak sekali kritik, saran, pendapat dari berbagai ahli. Ada yang ahli tukang ketik, mengetik apa yang dia tidak tahu kepada kita. Kadang-kadang itu yang saya bilang Pak Bupati. Ada orang tuh sakit hati gara-gara yang tidak tahu ini mengetik, lalu kita sakit hati. Sakit hati dari orang bodoh itu kan sebuah kesalahan yang luar biasa itu. Jadi kalau mama ada bupati, tidak bukan Sumba Tengah, ada bupati. Saya jadi gubernur, ada seorang bupati datang ke saya. Pak Gubernur, saya meminta nasihat sebelum saya ambil langkah. Apa itu? Saya selama memimpin tidak masalah. Kalau orang kritik saya, hina saya. Tapi hari ini mereka hina saya punya anak dan istri, saya sudah tidak bisa terima lagi. Saya akan tempuh, mau mati-mati katanya. Bagaimana saran sebelum saya melangkah? Ya, saran cuma 2. Saran pertama, saya menunggu surat pengunduran diri Anda sebagai bupati. Tidak bisa toh Pak Gub. Ini setengah mati Bapak baru dapat ini, masa tiba-tiba mundur. Oke, kalau saran pertama tidak bisa, saran kedua yang cukup berat juga sama dengan saran pertama. Ceraikan istri dan anak-anaknya. Karena setelah engkau ceraikan, mereka akan menaruh fokus hanya di kamu, karena istri sudah diceraikan dan anak-anak. Orang akan simpati kepada mereka dan mereka dipuji, kamu yang dibully. Jadi kamu menerima sudah. Nah, itu juga tidak bisa begitu. Oh, tidak bisa. Oke. Kalau itu tidak bisa, berarti ada satu perintah. Terima apapun selama kamu menjadi pejabat publik. Karena itu kamu menjadi pemimpin. Tidak semua pemimpin dipahami oleh pengikutnya. Karena pemimpin itu selalu one step ahead. Sedikit-dikitnya satu langkah di depan. Sedikit-dikitnya. Apalagi bila kamu punya 5 langkah di depan. Maka yang ikut tidak mampu ikut. Mereka tidak mengerti dan marah kamu. Marah kamu, kamu sakit hati. Masa orang tidak mengerti marah kamu, kamu sakit hati. Kamu harus mengasihi mereka karena ketidaktahuannya. Itu kamu harus kasihi mereka. Nah, itu prinsipnya. Karena itu kita lihat banyak sekali itu, banyak tulis segala macam kita baca dalam lucu-lucu juga. Tapi pertanyaan saya,
Apakah membangun manusia itu untuk menjadi seorang manusia kita isi kecerdasannya saja? Bisa saja manusia itu cerdas, dia menjadi manusia luar biasa? Bisa? Para guru, apakah seorang manusia itu cerdas luar biasa, dia sudah jadi manusia luar biasa? Bisa? Tidak? Tidak atau bisa? Suara tidak ada. Bisa atau tidak? Kenapa masih kurang apa? Karena itu tidak hanya intelektual quotient saja. Bukan intelektual quotient. Tempat ini bukan untuk melatih anak untuk membangun intelektual quotient-nya saja, tapi juga harus membangun tadi itu lagu restorasi pendidikan. Mereka harus punya kemampuan untuk survive, berjuang. Nah, di sana ada ilmunya namanya adversity quotient, daya tahan akan tekanan. Di sana juga ada resilience. Resilience itu kalau gelas kaca dibanting di sini, pecah atau dia utuh? Pecah. Itu bukan resilience. Resilience itu seperti bola voli, banting, dia pecah atau dia kemana? Melenting ke bawah kok ke atas. Nah, itulah resilience. Resilience artinya kalau dibanting dia naik tinggi. Nah, contoh kalau di Sumba, Bupati Sumba Tengah dan Bupati Sumba Barat Daya. Ya, bukan berarti yang lain tidak, itu contoh resilience. Bupati Sumba Barat Daya, gubernur bilang ini dokter palsu. Diragukan dia punya ijazahnya. Pasti beli. Waktu itu gubernur bilang begitu toh, sambutan di masyarakat Sumba Barat Daya, kalian punya bupati ini saya pastikan dokter palsu. Ini bupati ini tidak, begitu dibanting dia tidak pecah, bahkan dia lompat melambung tinggi, membuat kodi itu menjadi hutan jagung, turunkan stunting 48% menuju 20%. Ini resilience, bukan saja intelektual, tapi juga punya resilience. Bupati Sumba Tengah dimaki semua orang. Apa food estate bikin air tidak ada, irigasi tidak ada, food estate bikin apa? Itu akan hancur. Nah, ini resilience. Begitu jalan, makan menjadi salah satu, bahkan satu-satunya food estate paling berhasil dalam program-program pemerintah. Itu resilience. Jadi kita ingin membangun manusia-manusia yang dibangun dari pendidikan kita, menghasilkan satu intelektual yang bagus, adversity-nya bagus, daya tahannya bagus, kemampuan dibanting, daya lentingnya luar biasa, dan ketambahan grit, tabah orang ini. Jadi tabah. Dia kalau begitu kasih program proyek-proyek yang menantang, sulit tapi dia tabah, terus dia berjalan, tidak give up, tidak menyerah. Nah, ini yang melatih ini adalah dunia pendidikan. Jadi karena itu seorang guru tidak boleh bangga kalau anaknya, saya punya anak itu soal-soal dikerjakan semuanya benar, semuanya bagus, top. Juga disuruh dia untuk tekanan apapun, beban macam apapun, tidak pernah menyerah. Bahkan mereka membuat tambah beban buat dirinya sendiri. Nah, ini manusia yang kita siapkan ke depan. Dan bila kita punya itu, seluruh orang akan milih sekolah itu. Pertanyaan saya kepada guru-guru, khususnya kepala sekolah. Hari ini dengan program Merdeka Belajar, bukankah di tempat Bapak mampu bersama dengan perencanaan di Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur membuat terobosan-terobosan dan inovasi-inovasi yang luar biasa? Sebagai gubernur saya katakan uangnya banyak, tapi bila ada program-program disiapkan untuk model tadi saya sampaikan itu, bikin saja berapa, tapi tidak semua sekolah kita akan pilih, karena itu tadi saya bilang kita fokus sekolah unggulan, kita fokus.
Kalau Sumba ini menyatakan kami mau, boleh, kita siapkan. Gurunya mulai disiapkan, waktunya kita siapkan, programnya kita siapkan. Jadi kalau pulang dari sini kepala sekolah yang merenung-merenung, cocok juga nih tantangan ini. Mari sudah, kasih kita melihat berapa uang yang kita mau. Kita desain bikin aja, uangnya punya kok. Kita kasih tunjuk bahwa sekolah negeri dengan uang begitu banyak, lu tidak usah perlu lari ke Jawa. Kami bikin apapun, kau bisa di sini. Kau mau bicara tentang Amerika, kau kontak dari sini, kita bisa lihat Amerika. Ada kita uangnya. Cuman kan prajurit terdepan, pasukan terdepan, pimpinan perang terdepan terhadap pendidikan ini ada pada sekolah. Kalau ini ada semangat di sana, ada ingin perubahan di sana, masalah uang ada. Kalau sudah ditunjuk sekolahnya, nah uangnya kita atur sendiri sudah. Karena saya tidak melihat yang lain. Bukan berarti saya menolak yang lain, tapi saya mau supaya 1-2 menjadi sekolah yang dibanggakan secara nasional. Kecerdasannya, karakternya, itu ya seperti karakter daya tahannya punya, daya lentingnya punya, ketabahannya dimiliki mereka. Ini yang saya inginkan. Maksimal 2, tidak boleh banyak. Karena uangnya kita mau fokus. Tapi kalau tidak ada, ya tidak apa-apa. Bagus, dicocok. Kita pindah tempat lain. Mudah-mudahan ada yang mau. Nah, kita lihat. Kemarin di Kupang katanya yang lain. Saya bilang, nggak, saya mah 2 saja. Yang lain tidak boleh ikut dulu. Lu ikut, tapi lu tidak masuk dalam program ini. Karena saya mau fokus uangnya. Guru-guru disiapkan, uangnya disiapkan untuk guru-guru. Kamu dilatih sekian, kerjasama sama lembaga-lembaga yang luar biasa. Kita kerjasama, dibina di sini, didampingi. Supaya mau sekolah dimanapun, saya kok tiap kali dengar itu kita masuk tes UI aja kok susah ya. Masa sih? Emang itu planetnya beda sama kita? Planetnya sama, makannya sama, uangnya sama, jangan-jangan kita lebih lagi. Tapi kok beda standar? Nah, ini tantangan kita di sini. Karena itu saya minta teman-teman kepala sekolah yang hadir hari ini boleh terima tantangan ini, juga boleh tidak apa-apa, juga tidak salah juga. Kami tidak pernah berubah Bapak, dari dulu sampai selama-lamanya ya, tidak apa-apa juga. Bagus, itu ke depan nanti kita bisa jualan itu. Manusia-manusia purba yang tidak berubah boleh dijual. Nah, itu biasanya begitu. Karena orang tidak berubah itu nanti sebutan masuk 2045 bisa dijual itu. Nah, maka kan saya bilang pada Kadis Pertanian, kalau kamu tidak mau berubah, kamu punya proses-proses pertanian kamu, nggak apa-apa. Tapi kamu harus bikin dokumentasi. Lalu nanti saya menjual kalian. Kamu ingin melihat manusia purba NTT, datanglah. Inilah manusia purba. Orang lihat, kok ini bukan purba? Tidak, lihat baik-baik. Purba itu artinya, profesi pertanian itu kan purba. Itu profesi pertanian itu purba loh. Itu profesi purba itu. Dia disebut modern atau tidak dalam prosesnya. Kalau proses terjadi modernisasi, dorong tanam dorong saja, atau pakai alat saja, sekarang pakai robot saja. Kita harapkan dalam 2 tahun ke depan, Sumba Tengah, Sumba dan Pulau Sumba ini kalau tanam dan panen pakai robot saja. Yang datar macam di Sumba Tengah nanti kita pakai robot saja. Saya sudah bicara dengan beberapa orang, mereka sangat mau. Nanti kita bikin satu dulu, buat satu robot saja yang jalan. Nah itu berarti profesinya purba, tapi yang kerja modern. Tapi kalau profesinya purba, yang tanamnya tetap purba, inilah manusia purba. Tidak berubah, tidak apa-apa, kita jangan marah juga. Kita foto, bikin dokumentasi, ingin melihat manusia purba, datanglah ke tempat ini, karena mereka tetap mempertahankan intelektual purba kalanya sampai dengan saat ini. Nah itu bagus juga. Karena itu saya selalu mendorong itu. Sama dengan dunia pendidikan. Tidak berubah, jangan marah mereka. Jangan. Kita dokumentasikan mereka. Ingin melihat manusia purba, inilah manusia-manusia hidup dalam gua yang tidak berubah dari dulu sampai selama-lamanya. Itu bisa kita jualan. Jadi kalau mama nanti ada turisme maju dari ini, kita tanya, maukah melihat manusia purba? Nah, kita bawa inilah SMA purba. Mereka tidak pernah berubah dari dulu sampai selama-lamanya. Itu tidak perlu. Jadi kita bisa jual juga, Pak Bupati.
Kepurbaan itu bisa dijual, walaupun penuh dengan penghinaan, tapi bisa dapat uang kita untuk jualan itu. Nah, karena itu saya selalu mendorong itu. Dan mimpi besar saya ini sia-sia kalau tidak ditanggapi oleh pimpinan terendah, itu adalah kepala sekolah dan para guru. Nomor satu, yang kita rehab bukan siswanya, rehab pertama guru dan kepala sekolah. Karena saya yakin itu dulu kita isi. Anggaran cukup besar untuk itu, mulai dilatih mereka. Kita mulai latih dan kerjasama dengan lembaga-lembaga untuk melatih mereka sehingga mereka mampu mengisi dengan tepat. Apalagi sekarang tes masuk ke perguruan tinggi tidak lagi mata pelajaran, tapi dia membangun logika berpikir, bahasa Inggris dan logika berpikir. Itu akan sangat lebih mudah buat kita untuk fokus dalam mendorong anak-anak kita untuk lulus di perguruan-perguruan tinggi unggulan di negara ini. Nah, itu saya berkunjung ini untuk mendorong ini agar kepala sekolah kita saatnya sudah keluar dari gua, jangan tinggal dalam gua lagi. Manusia yang hidup dalam zona nyaman, walaupun dia hidup tapi sesungguhnya dia sudah mati, karena dia hidup di dalam gua, orang lain hidup di luar gua. Itu dia mengkanalisasi dirinya sendiri. Itu saya harapkan dalam perjalanan saya akan menemukan beberapa sekolah yang ingin berubah. Tapi saya minta maaf, kalau banyak yang mau, saya juga tidak mau. Uangnya terbatas soalnya. Maksimal ada di 500 miliar per tahun itu. Jadi kalau satu kabupaten, satu sekolah, maksimal 2. Maksimal 2. Jadi tidak bisa banyak. Karena kita fokus betul ini. Anak-anak itu makan pagi, mereka bernyanyi dengan baik, semua equipment yang mendorong mereka, komputerisasi yang disiapkan, semua kita siapkan dengan baik. Guru-guru punya pengetahuan, setiap 3 bulan mereka dicas. Bahasa Inggris mereka dipaksa. Yang tidak bisa monggo di tempat lain. Ini bahasa Inggris semua. Itu mah, yang mau nggak. Nah, ini kita siapkan. Jadi semua itu tempat itu begitu sampai kemarin saya di Lamboya, mereka speech dalam bahasa Inggris luar biasa. Ini kita siapkan. Bukan berarti saya mohon maaf mama bapak guru dorang, bukan bapak mama ini tidak. Tapi dunia sudah mulai maju. Jadi kita harus berubah. Kalau saya tidak mau maksa untuk berubah, kapan kita mulai? Ada tokoh pendidikan katanya yang kritik saya, gubernur punya yang otak main itu jam 9 baru otak main, tapi dia punya sekolah rujuk tidak pernah otak main semua. Itu saya bilang, ini orang hobi omong saja, dia tidak tahu apa yang dia omongin. Ini dosanya lebih besar daripada orang biasa. Pendidik yang tidak pernah mengerti tentang dunia pendidikan itu bahaya sekali. Dia tidak tahu ketertinggalannya berapa jauh. Coba saya mau tanya, Sumba Tengah, kita ambil lah, bagi dengan dulu, zaman FAS, LPLT Sekda, melawan anak-anak sekarang. Kira-kira tes kalau di sekolah-sekolah, di kampus-kampus unggulan, zaman dulu lebih baik atau sekarang? Coba kita tes, satu sekolah bisa lulus masuk di UGM, bisa 20 orang ada? 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 Tidak ada. Maksud saya itu. Jadi kalau dari SMA berapa ini? SMA 1 Umburat Tunggai Barat, nanti kalau tes UI, tes di UGM, tes di sekolah-sekolah perguruan tinggi unggulan, sekali masuk 40 orang dari sekolahnya. Umpama kita kalau bikin jadi unggulan, bahasa Inggrisnya bagus, matematikanya bagus, kan mau logika ini. Dia meliterasinya itu, cara bicaranya, menarasikan sesuatu dengan baik. Kita mau ini. Tapi kalau mama ibu bapak bilang berat, ya jangan dulu, nanti. Kapan? Nah, ya kira-kira 2.500 akan datang, ya boleh juga. Ya nantilah 2.500 boleh juga. Tapi ada orang gila bilang hari ini. Nah,
Karena dunia ini berubah ini dari gila tanda kutip. Kalau gila benar di jalan, yang gila tanda kutip itu selalu membuat perubahan dunia. Nah, itu kita tahu. Maka think, heart, and guts. Cerdas, peduli, dan berani. Ini 3 komponen pokok manusia, betul? Think, heart, and guts. Nah, karena itu saya harapkan saya akan pulang. Kalau minggu depan tidak ada feedback, Pak Kabit, nah, ya udah, coret semua tengah, coret semua barat daya, coret semua barat. Jadi makin hari kan uangnya makin kurang, makin tidak ada uang makin kurang. Nah, fokus yang mudah-mudahan Sumba tidak ada satupun, supaya kita di Pulau Timur saja. Nah, Timur pun tidak semua tidak mau, hanya Kota Kupang saja.